Halo semuanya, pernah nggak sih pusing baca deskripsi proses yang panjang dan berbelit-belit? Nah, kali ini kita bakal ubah semua kerumitan itu jadi sebuah peta visual yang super jelas. Langsung aja kita mulai ya. Pasti pernah kan ngalamin kayak gini, dikasih instruksi tapi bentuknya paragraf panjang. Bukannya ngerti, malah makin bingung dari sebelumnya. Rasanya itu benar-benar kayak dilepas di kota asing tanpa Google Maps nggak tahu mau kemana. Nah, ini dia perbandingannya. Di sebelah kiri, kita punya lautan teks. Di sebelah kanan, sebuah peta visual yang rapi. Padahal isinya sama loh. Tapi coba deh, mana yang lebih cepat bikin kita ngeh? Jelas yang kanan kan? Ini persis kayak kita lebih milih lihat Google Maps daripada baca daftar belok kiri, lurus 200 meter, belok kanan. Untuk proses kerja, ada juga alat yang jauh lebih baik. Dan peta untuk proses kerja kita itu namanya diagram aktivitas. Yap, inilah alat sakti yang bakal kita kupas tuntas hari ini. Sebuah solusi yang bisa mengubah keruwetan jadi sesuatu yang super jelas. Jadi, apa sih sebenarnya diagram aktivitas itu? Simpelnya gini, ini adalah salah satu jenis diagram standar dalam UML yang tugasnya cuma satu, memetakan alur kerja. Jadi semua proses, semua logika digambar secara visual dari titik start sampai titik finish. Mungkin ada yang mikir, loh ini kan kayak flowchart. Jangan salah. Benar mirip, tapi ini anggap aja versi 2.0-nya. Jauh lebih canggih. Flowchart itu oke banget buat alur yang lurus-lurus saja. Tapi, begitu prosesnya jadi ribet, misalnya ada beberapa kerjaan yang harus jalan barengan, nah disitulah diagram aktivitas jadi juaranya. Oke, sama kayak peta. Biar bisa baca, kita harus ngerti legendanya kan? Nah, sekarang yuk kita kenalan sama simbol-simbol dasar yang jadi bahasanya diagram aktivitas ini. Bayangin aja, proses ini kayak kita lagi jalan-jalan. Cuma ada 5 elemen utama. Pertama, ada titik start. Terus, kita ngerjain beberapa tugas. Nanti, ada kalanya kita ketemu persimpangan dan harus milih jalan. Bahkan, kadang kita bisa jalan di beberapa jalur sekaligus. Dan terakhir, tentu aja kita sampai di tujuan akhir. Komponen paling dasar nih namanya action. Ini ya, satu tugas atau satu langkah dalam proses. Gampangannya, ini kotak yang isinya apa yang harus dikerjain. Nah, ada tips penting, selalu kasih nama pakai kata kerja aktif. Jadi bukan data validasi, tapi memvalidasi data. Biar jelas kalau ini tuh sebuah tindakan. Terus, gimana kalau ada pilihan? Kayak kondisi jika maka gitu. Nah, kita pakai yang namanya decision node, yang bentuknya belah ketupat. Ini fungsinya kayak pertigaan jalan. Ada satu alur masuk, cus keluar, jadi beberapa cabang berdasarkan kondisi. Yang paling penting, setiap cabang keluar itu wajib dikasih label. Misalnya, ya atau tidak. Kalau enggak, peta kita jadi ambigu dan orang yang baca bisa bingung. Nah, ini dia nih superpowernya diagram aktivitas. Nunjukin proses yang jalan barengan atau paralel. Kita pakai fork node yang bentuknya kayak balok hitam tebal itu buat mecah satu alur jadi beberapa. Contoh, sistemnya bisa ngecek data pengguna sambil ngambil riwayat transaksi. Dua-duanya jalan barengan. Nanti kalau semua udah beres, kita pakai join node buat gabungin lagi alurnya jadi satu. Oke, dari semua simbol tadi, ada satu lagi nih, yang benar-benar jadi game changer. Fitur inilah yang bikin diagramnya jadi super-duper jelas, bukan cuma sekedar oke. Dan fitur ini menjawab satu pertanyaan yang paling sering bikin pusing di setiap proyek. Jawabannya adalah swim lanes. Coba bayangin kolam renang yang punya jalur-jalur sendiri buat tiap renang. Nah, swim lanes itu persis kayak gitu. Dia misahin tugas-tugas berdasarkan siapa yang ngerjain. Ada jalur buat admin, jalur buat sistem, atau jalur buat tim keuangan. Tiba-tiba pertanyaan, ini tugasnya siapa sih? Langsung terjawab. Jelas banget. Teorinya udah cukup, sekarang waktunya praktek. Kita bakal lihat contoh beneran nih. Gimana caranya kita memetakan proses untuk nentuin dosen terbaik pakai sebuah sistem pendukung keputusan. Yuk kita bedah bareng-bareng. Sebelum kita zoom in ke detail diagramnya, kita lihat dulu gambaran besarnya ya. Prosesnya kira-kira ada 4 langkah utama. Jadi ada interaksi bolak-balik antara si admin yang pakai sistemnya, sama si sistem itu sendiri yang kerja di belakang layar. Nah, disinilah swim lanes tadi berguna banget. Lihat kan, petanya dibagi jadi 2 jalur. Satu jalur buat admin SPK, ini isinya semua yang diklik dan dikerjain sama pengguna. Jalur satunya lagi buat sistem SPK, ini isinya semua kerjaan otomatis yang dilakuin sama mesin di background. Coba kita perhatiin salah satu persimpangan penting di sini. Sistemnya nanya, apakah semua nilai lengkap? Nah, ini decision node yang tadi kita bahas. Kalau jawabannya tidak, alurnya langsung belok, kasih lihat pesan error, terus berhenti. Tapi kalau iya, baru deh prosesnya lanjut ke perhitungan. Jelas banget kan alurnya, nggak mungkin salah baca.
Sekarang lihat deh keajaiban si Forknote pas lagi kerja. Sistemnya kan harus ngitung nilai buat banyak dosen. Daripada ngitung satu-satu, yang pastinya lama, dia bisa mecah tugasnya. Jadi, nilai buat Dokter Diki dihitung barengan sama nilai dosen-dosen lainnya. Semuanya diproses paralel. Nah, inilah gunanya diagram ini. Kita jadi bisa lihat gimana prosesnya dibikin jadi lebih efisien. Oke, sekarang kalian udah jago nih baca petanya. Pertanyaan berikutnya, gimana cara bikin peta yang bagus dan benar? Yuk kita bahas beberapa aturan main, biar diagram yang kita buat itu logis dan gampang dimengerti sama siapa aja. Intinya simpel banget, jangan sampai kejebak sama kesalahan-kesalahan umum ini. Pertama, jangan ada jalan buntu. Setiap alur harus berakhir di titik finish. Kedua, jangan ada keajaiban. Maksudnya, tiba-tiba ada aksi muncul tanpa ada pemicu sebelumnya. Ketiga, ini wajib. Kalau ada persimpangan, semua cabangnya harus dikasih label. Dan terakhir, yang paling penting, pakai swim lanes. Pisahkan tugas berdasarkan aktornya. Aturan ini kelihatannya sepele, tapi ini yang ngebedain diagram yang bikin pusing sama yang beneran ngebantu. Jadi, kesimpulannya apa? Gini, anggap aja diagram aktivitas itu kayak penerjemah universal. Dia bisa ngambil skenario yang tadinya cuma teks panjang dan ribet, terus diubah jadi sebuah cetak biru visual. Sebuah peta yang jelas yang bisa dimengerti semua orang, dari tim bisnis sampai tim developer. Nggak ada lagi tuh salah paham. Nah, sebagai penutup, saya mau kasih satu pertanyaan buat kalian pikirin. Coba deh lihat kerjaan atau proyek kalian sekarang. Proses mana sih yang paling berantakan dan paling butuh dibuatkan peta yang lebih jelas? Coba direnungkan. Oke, sekian dulu untuk kali ini. Terima kasih banyak udah nyimek.